Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfitria dengan NRP 501725. Saya berasal dari kelas komputasi Geofisika B. Kali ini saya akan mencoba berlatih untuk coding, menghitung akar persamaan kuadrat dengan Jupyter Notebook. Lalu yang kedua saya akan membuat eh, coding if dengan menggunakan Python untuk konversi suku. Baik, kita langsung mulai saja yang pertama. Sebentar, saya ganti untuk nama filenya. Pertama saya kasih eh, note saja dulu untuk programnya. Program yang betul kebersamaan kuadrat. Oke. Setelah dari sini, saya akan memunculkan display untuk program menghitung depan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Oke, saya coba run dulu apakah tidak bisa. Maka sama dengan teacher. Kita masukkan untuk inputnya adalah masukkan nilai A, teacher, input, maaf ini kurang untuk kalian. Oke, dan kita akan memerintahkan untuk masukkan nilai C-nya. Masukkan nilai C. Oke. Oke, setelah dari sini kita akan menghitung nilai diskriminannya dulu karena nanti di fungsi if-nya kita akan menentukan apakah akarnya itu sama dengan 0, lebih dari 0, atau kurang dari 0. Sehingga dapat ditentukan apakah akarnya real dan kembar, apakah akarnya real namun berbeda, atau akarnya imajiner. Jadi kita beri notes dulu, menghitung diskriminan. Sini kita masukkan rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kita print diskriminan sama dengan rumah C seperti kemarin. Nah, sudah. Lalu di sini kita mulai masuk untuk ke fungsi if-nya. Yang pertama kita akan membuat fungsi if jika diskriminannya sama dengan, atau kita buat lebih besar dari 0. 2, print akar persamaan kuadrat
memiliki dua akar fil berbeda. Seperti ini, lalu kita print untuk nilai X1-nya. 1 sama dengan 5. Nah, untuk eh, mencari nilai akar-akarnya, kita menggunakan rumus ABC, di mana min B plus B. Oke, seperti ini. Sebentar. Coba kita di depannya kita tambah SKRT. Ini lagi untuk X2, nilainya min B minus SKRT. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Kita pangkatnya di sini menggunakan 0,5 karena eh, memudahkan saja kita tidak menggunakan bentuk akar. Karena kan ketika kita menggunakan bentuk akar, kita akan merubah fungsi ini menjadi SKRT. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, jika di Python atau Jupyter Notebook, kita menggunakan fungsi ldif. Sedangkan jika di MATLAB, kita akan menggunakan else if seperti ini. Namun mungkin untuk else if-nya akan saya contohkan nanti ketika menggunakan MATLAB. Kita ke sini dulu. Elif ketika D sama dengan 0, 2, din, samaan kuadrat memiliki dua akar fil kembar.
D plus D per 0,5 2 dikali A. Untuk yang kedua, kita hanya menggunakan satu nilai diskriminan, dikarenakan eh, jika D sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0, maka akar persamaan akan memiliki nilai yang sama. Oke, dan yang terakhir, kita beri notes. Elif D yang dari 0. Nah, di akhir karena eh, fungsi yang kita masukkan tinggal satu, kita ketikkan saja else, lalu titik dua, print akar persamaan kuadrat miliki dua akar kompleks. Seperti ini. RE ini adalah untuk bilangan realnya. Rumusnya min B per 2 kali A. Dan yang ini untuk nilai imajinernya. Absolute dipangkatkan 0,5 itu 2 kali A. Kita print X1 dengan setengah kali 2F plus 3 imajiner. RP imajiner. Oke. Kita print untuk X yang kedua. Persen 2F titik min. Oke. Sekarang kita coba run dulu. Oke, di sini ada error di line 18. Oke, yang X1 sudah. Oh, nah, sudah bisa. Kita coba jika D-nya lebih besar sama dengan 0. Min B. Misal kita masukkan nilai min B-nya eh, masukkan A-nya min 2. Kita masukkan 1 A-nya. Lalu B-nya kita masukkan 1 juga. C-nya 1. Nah, diskriminannya di sini sama dengan 0, sehingga akar persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar, dan nilai X1 dan X2-nya itu kembar, yaitu min 0,5. Lalu kita coba masukkan lagi nilai lainnya. Misalnya nilainya min 4.
Hanya satu lagi, B-nya kita coba min 4, ininya 0, C-nya 0. Nah, di sini nilai diskriminannya adalah 16, di mana D-nya berarti lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga dia memiliki akar persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu bernilai berbeda. X1-nya 6 dan X2-nya 2. Lalu kita coba masukkan lagi ketika nilainya negatif. Misalnya kita masukkan hanya 1. B-nya kita masukkan 2. C-nya kita masukkan 0. Oh, sebentar. Kesalahan. Coba kita hanya masukkan 2. Ini kita masukkan yang 2. Sini kita masukkan 6. Nah, di sini diskriminannya, sebentar, di sini ada salah. Ini, oh, sebentar, kita masukkan ulang. 2, 2, 6. String formatting. Sebentar, sini terjadi error. Sini saya lupa memasukkan stringnya, sehingga angka tidak bisa dipanggil dan tidak bisa muncul. Oke, 2, 2, 6. Nah, seperti ini. Ketika saya memasukkan nilai A-nya 2, B-nya min 2, dan nilai C-nya 6, didapati diskriminannya bernilai min 20, sehingga akar persamaan kuadratnya memiliki dua akar kompleks, yaitu X1-nya 2 ditambah 4,472I. I di sini adalah bilangan imajiner, dan X2-nya adalah 2 min 4,472I. Sehingga ketika kita um, mencari nilai diskriminan menggunakan Jupyter Notebook ini, khususnya melalui kode Python, itu akan sangat-sangat memudahkan perhitungan kita secara matematis. Oke, sebentar. Selanjutnya saya akan melanjutkan kode menggunakan MATLAB. Oke. Pada kode MATLAB kali ini kita akan mencoba membuat program Python untuk konversi suhu seperti kemarin, namun bedanya di sini kita bisa langsung membuat uh, kodenya ini menjadi satu. Kita tinggal memilih, kita akan mengkonversi suhu dari derajat apa ke derajat satunya. Misal dari derajat Celcius, kita ingin merubah ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, itu kita bisa memilih. Oke. Pertama-tama saya buat notes dulu saja. Kita akan memberi komentar, membagi programnya menjadi beberapa section. Konversi suhu. Oke. TF sama dengan suhu dalam derajat Fahrenheit DC. Suhu dalam derajat Celcius DR sama dengan suhu dalam derajat Reaumur, dan yang terakhir TK, suhu
dalam cat Kelvin. Oke, seperti divider dulu. Seperti biasa kita buat ini supaya nanti ketika merun program command Windows tidak penuh. Oh, oke, langsung saja kita akan membuat display program konversi suhu lalui MATLAB. Kita seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti ketika program ini dijalankan, saya akan mencoba untuk mempause programnya supaya tidak langsung muncul. Kita coba 5 detik mungkin atau 3 saja, supaya tidak terlalu lama. Oke, kita display. Ini untuk menu pilih konversi dari 1 sampai 4. Oke, kita beri ini saja. Display lagi. Kita masukkan yang pertama adalah konversi suhu dari derajat Fahrenheit. Oke, display yang kedua. Sudah dua. Konversi suhu dari derajat Celcius. Display yang ketiga akan memasukkan yang ketiga ini konversi suhu dari derajat Reaumur. Dan yang terakhir, displaynya adalah 4 konversi suhu dari derajat Kelvin. Nah, dari sini kita akan membuat inputannya. Kita mau memilih yang mana? Masukkan pilihan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke fungsi if yang pertama. Ketika P diinputkan sama dengan 1, kita akan memunculkan TF sama dengan input, masukkan suhu dalam derajat Fahrenheit. Seperti ini. Kita masukkan rumus-rumusnya. Seperti ini. Harusnya kita pindah saja. Seperti yang kita lakukan di awal kemarin, 59 dikali TF min 22, lalu ada TC, maaf TR, 4/9 dikali TF min 32
Dan yang terakhir adalah TK. Terus 9. Tambah 273,15. Di sini saya sebenarnya bisa langsung membuat untuk keluarannya itu satu baris. Namun di sini saya memilih untuk keluarannya itu tetap eh, menggunakan berbagai baris supaya lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca. Jadi kita langsung masukkan F print F, suhu dalam derajat Celcius. Ini kita panggil untuk stringnya dengan dua angka di belakang koma. Nah, kita kasih slash n. Ini supaya bisa terbentuk baris baru. Slash n di sini artinya adalah new line. TC, jangan sampai salah. Print F, suhu dalam derajat Celcius. Miramur, print F, suhu dalam derajat Kelvin. N, TK. Oke. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua. Nah, ini yang akan saya tunjukkan yang berbeda dengan fungsi yang ada di Python tadi. Jika di Python tadi kita menggunakan elif, di sini kita tetap menggunakan else if. Else if-nya namun digandeng seperti ini. P sama dengan 2. Kita masukkan lagi UTC input. Masukkan suhu dalam derajat Celcius. Ikut sama dengan saja. Bentar. Oke, kita masukkan rumusnya satu-satu. TK DC ditambah 273,15. Oke, TF sama dengan PC kali 9/5 ditambah 32. T, TF sama dengan 4/5 dikalikan dengan TC. Oke, print F suhu dalam derajat Kelvin. String angka belakang koma lalu slash n koma t k dalam derajat Fahrenheit. String
Oke, sudah untuk fungsi yang kedua. Lalu kita ke else if yang ketiga. Kita akan mengkonversi suhu dari derajat Reaumur TR dengan untuk masukkan suhu dalam derajat Reaumur. Oke, kita masukkan rumusnya untuk Reaumur. Oke, sama dengan 54 dikalikan Reaumurnya betul. TF-nya 94 kali TR. Kita DC plus 2730 15. Tinggal kita tampilkan saja sama seperti sebelumnya. Ini sudah urut. Suhu dalam derajat Celcius, string, 2 angka di belakang F, dan new line, variabelnya yang TC, string F, suhu dalam derajat Fahrenheit. Oke. Suhu dalam derajat Kelvin, persen F, variabelnya yang Kelvin. Oke. Kita lanjut ke yang else if sama dengan 4. Di yang keempat kita akan membuat rumus konversi suhu dari derajat Kelvin. Bentar, TK input masukkan suhu Kelvin dengan rumusnya TK dan 273,15 sudah benar. TF kita buat urut saja. TR sama dengan 4/5 dikali DC, lalu yang TF adalah 95 kali TC plus 30. Oke, membuat F trin F suhu dalam derajat Celcius. Oke, string titik 2F slash N koma TC F suhu dalam derajat Fahrenheit. String 2F slash N R. Maaf, ini kita buat TR dulu supaya urut. Reaumur. Dan yang terakhir print suhu dalam derajat Fahrenheit string 2 angka di belakang koma slash n dan variabel yang dipilih adalah yang TF. Oke. Jika sudah, kita akan mencoba untuk bereksperimen ketika angka yang diinputkan nantinya itu tidak ada. Kita coba masukkan else. Oke, ini sudah else. Ketika nanti yang diinputkan selain 1 sampai 4, enter display, sebentar. Else, display. Maaf, pilihan Anda tidak.
Di akhir, jangan lupa untuk diberikan common N supaya bisa di-run. Oke, saya kasih nama dulu. Versi suhu if indah. Kita coba. Lima satu sembilan. Saya baca ulang. Oke, sini saya kurang menambahkan koma. Oke, saudara ulang. Nah, sudah masuk. Kita langsung mencoba konversi suhu dari Fahrenheit. Oke, 197,7. Oke. Di sini yang muncul adalah Celsiusnya 36,5, diameternya 29,20, dan derajat Kelvinnya 309,65. Di sini saya hanya menampilkan dua angka di belakang koma, supaya tidak terlalu panjang. Nah, coba kita run lagi. Kita masukkan yang Celsius. 36,5. Oke, nilainya sama seperti yang tadi. Jadi rumus yang pertama dan juga kedua itu sudah valid atau sudah benar. Kita coba untuk yang ketiga, reamurnya 9,2. Terus. Oke, nilai reamurnya di sini juga sudah benar karena Celsiusnya 36,5, Fahrenheitnya juga tetap 97,7, dan Kelvinnya pun juga konstan 309,65. Oke, satu lagi dari Kelvin. 907,65. Oke. Oh, maaf, sebentar. Saya coba run lagi. Untuk Celsius, saya ambil ke 9,2. Derajat Kelvin, 309,6. Oke. Di sini untuk Kelvinnya juga sudah benar rumus-rumusnya karena nilai yang kita masukkan tadi ketika dikonversi ke dalam suatu derajat, hasilnya tetap sama. Lalu kita coba masukkan yang terakhir untuk fungsi yang terakhir. Apakah bisa ketika saya mengetikkan, misal saya ingin angka 7. Nah, di sini maaf pilihan Anda tidak sesuai, fungsinya sudah berjalan dengan baik, sehingga ketika kita uh, menginputkan nilai selain 1, 2, 3, sampai 4 akan keluar maaf pilihan Anda tidak sesuai. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada coding mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat dan juga konversi suhu menggunakan if pada MATLAB. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indah Nurfida mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.